Inspirasi hari ini, Minggu tanggal 18 Desember 2022 yang merupakan Minggu Advent yang keempat. Temanya adalah Immanuel, Allah setia pada janjinya. Seperti kita dengar pada hari Minggu ini pada saat misa, bacaan pertama diambil dari Yesaya, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kemudian Injil Matius. Nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mau mengungkapkan dua pengalaman iman yang sangat penting dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Pengalaman iman pertama, Tuhan tetap setia akan janji-janjinya. Sebab sabda Tuhan kepada umatnya dapat dipercaya dan menjadi pegangan yang pasti, karena selalu pasti terlaksana. Janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai umatnya sampai akhir zaman tidak akan pernah dibatalkan. Sebelum terangkat ke surga, Yesus pernah bersabda, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bahkan ketika umat tidak setia dan gagal dalam kepercayaan kepada Tuhan dan janjinya, Tuhan tetap akan melaksanakan seluruh janjinya dan selalu mencari jalan baru untuk membangkitkan iman umat akan sabdanya itu. Pengalaman iman yang kedua, yaitu resiko yang bakal umat alami jika tidak percaya kepada Allah dan janjinya. Umat akan mengalami kemunduran dan kemerosotan hidup. Imannya menjadi goyah. Walaupun rencana Tuhan dan pelaksanaan tidak ditentukan manusia, tetapi resiko tetap ada jika manusia menutup hati batin, tidak percaya dan beriman kepada Allah dan janjinya. Sepanjang masa Advent, Nabi menubuatkan janji-janji Allah mengenai dunia yang damai. Mulai dari minggu pertama, minggu kedua, Raja Adil, zaman kesejahteraan dan kegembiraan pada minggu ketiga. Semuanya masih jauh dari harapan dan apa yang kita alami. Tetapi Nabi Yesaya dengan konsisten mengajak kita semua untuk tetap percaya kepada Allah dan janjinya. Sebab Tuhan tidak akan hilang dan berakhir sebelum terlaksana. Allah yang setia pada janjinya nampak nyata pada kelahiran Yesus, sabda yang menjelma menjadi manusia. Allah yang transenden dan jauh menjadi Allah yang dekat, Immanuel, Allah beserta kita. Kristus adalah tanda paling nyata bahwa Allah setia pada janjinya. Allah yang menyertai kita dengan kasih dan kerahimannya sampai akhir zaman. Natal diberikan kepada kita sebagai tanda kesetiaan Tuhan, supaya kita lebih dapat percaya akan kesetiaan Tuhan di masa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kedatangan Yesus yang pertama adalah jaminan bagi kedatangan Yesus yang terakhir dalam kemuliaannya. Percaya akan janji itu walau penuh resiko adalah jalan yang paling aman dalam hidup kita. Bersikap tidak percaya, mencari aman dalam hal-hal yang dapat kita pegang dengan tangan kita sendiri, justru membuat kita goyang.
mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam hidup kita. Matius melihat ramalan Nabi Yesaya terpenuhi dalam kelahiran Yesus di Betlehem. Kelahiran Kristus dari seorang perawan bukan isapan jempol dan cerita mitologi. Sebab sabda Tuhan melalui malaikat dan dalam mimpi juga nubuat para nabi menegaskan hal ini. Kisah kelahiran Yesus Kristus adalah permenungan iman, pemahaman nilai pribadi Kristus di dalam terang wahyu ilahi. Nama Yesus dijelaskan artinya Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus berarti Allah menyelamatkan. Allah yang menciptakan dan menyelamatkan mewujud secara nyata dalam diri, hidup, karya, sengsara salib, wafat, dan kebangkitannya. Apa yang dialami Yusuf juga dialami gereja purba. Dan berkat bimbingan Roh Kristus itu pula sampai pada pengungkapan bahwa Yesus Kristus lahir dari perawan Maria. Dengan demikian, Yusuf menjadi gambaran gereja yang menerima sabda Allah dan mencoba hidup berdasarkan sabda Allah itu. Pengalaman pribadi kita dan komunitas juga gereja sejagat memperlihatkan bagaimana Allah yang setia pada janjinya. Allah menyertai kita dengan kasih-Nya yang melimpah dan kerahiman-Nya yang maha luas. Dia sungguh Immanuel, Allah beserta kita sampai akhir zaman. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita siapkan palungan hati kita, bersihkan lorong hati kita, agar hati kita menjadi betah untuk mengasihi dan kerasan untuk merahimi sesama. Agar dengan itu kita menghadirkan secara nyata Immanuel, Allah beserta kita dalam hidup kita. Selamat hari Minggu. Salam doa dan berkat dari Romo P. Hurin yang dibacakan oleh Katarina Magdalena Aryati. Salam kasih.